Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi di episode ketiga podcast berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini bersama saya Rizky Anindya Jati, Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di channel kita, nyalakan loncengnya, dan follow akun media sosial lainnya di Twitter @bawaslu_kabtasik, kemudian di Instagram @bawaslu_kabtasik, kemudian ada fanspage Facebook di @bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber Bapak Khairul Nasihin, anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, bisa diceritakan, Kang, kesibukannya saat ini? Tentu hari ini kita ketika gong tahapan itu dimulai, ya tentu semakin kesini ya semakin intensitasnya ya tentu semakin meningkat. Ya seperti halnya di penyelenggara baik di KPU ataupun di Bawaslu itu kan sedang menuntaskan perangkat ad hoc kan ya. Kalau KPU beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu tepatnya baru saja menyelesaikan pelantikan sampai dengan tingkat penyelenggara ad hoc di tingkat desa yaitu PPS. Dan kalau di kita di Bawaslu itu kan baru per tanggal 31 Januari itu baru mau tes wawancara pengawas kelurahan desa kan itu. Artinya itu menandakan bahwa intensitas kegiatan dalam tahapan ini sudah semakin meningkatkan, semakin gitu. intens kan, semakin intens gitu. Nah, terus mengenai divisi yang Akang naungi sendiri nih, ya sebetulnya apa saja sih yang dikerjakan pada divisi penanganan pelanggaran data dan informasi ini, Kang? Oh ya, oke. Bahwa gini, sebenarnya kan kalau kita melihat tupoksi Bawaslu itu kan yang paling utama adalah pencegahan dan pengawasan tentu kan. Nah, dalam tahapan pencegahan itu dan pengawasan itu tentu ini adalah upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran. Ya kita bicara meminimalisir ya karena kontestasi pemilu ini adalah bersifat kontestasi. Artinya pasti ingin ada yang menang dan setiap kontestasi itu pasti akan ada yang kalahnya. Tentu segala upaya orang itu akan dilakukan oleh dirinya untuk memenangkan kan itu. Nah, maka di situ ada aturan. Tetapi aturan itu kan kadang dinafikan demi kemenangan. Maka di situ Bawaslu secara keseluruhan, secara kelembagaan itu berfungsi lakukan pencegahan dan pengawasan. Nah, terkait dengan divisi yang saya ampu, misalnya hari ini adalah pada penanganan pelanggaran, ini sebenarnya menjadi juru akhir lah kan gitu. Juru akhir manakala Bawaslu sudah melakukan pencegahan, sudah melakukan pengawasan, tapi tetap saja ada yang membandel kan gitu. Betul. Nah, baru misal ini masuk pada divisi penanganan pelanggaran. Seperti begini, Pak Iki, contoh. Dalam pertarungan sepak bola, dan itu pertandingan sepak bola, wasit kan tidak serta-merta langsung mengeluarkan kartu merah kalau pelanggarnya tidak berat. Betul. Nah, bahwa di satu pertandingan itu ada free kick, itu terjadi pelanggaran. Anggap itu adalah sebagai sebuah pencegahan, kan itu. Lalu kemudian setelah di free kick terus dia melakukan pelanggaran lagi, biasanya akan mengeluarkan kartu kuning, itu sebagai peringatan kan gitu. Nah, kalau pelanggarannya berat nyala kartu merah kan gitu. Seperti halnya begini, kita Bawaslu memberikan himbauan kepada peserta pemilu misalkan gitu dan penyelenggara pemilu lainnya agar tidak melanggar tata aturan yang sudah ditentukan. Setelah dihimbau, pada prakteknya tetap pelanggaran itu terjadi kan itu, maka ya akhirnya
harus ditangani dengan dalam bentuk penanganan pelanggaran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pelanggaran dalam pemilu itu kan ada 4. 1, pelanggaran administrasi, 2, pelanggaran pidana pemilu, 3, pelanggaran kode etik pemilu, dan 4, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, kan gitu. Nah, itu saya kira yang menjadi tugas pokok secara divisi dalam penanganan pelanggaran. Tetapi yang mesti diketahui bahwa saya sebagai Kodim itu kan hanya penanggung jawab. Karena dalam mekanismenya penanganan pelanggaran itu tetap harus diputuskan lewat pleno, kan gitu. Artinya semua pimpinan di bawah itu kan terlibat dalam penilaian apakah sudah terpenuhi unsurnya gitu kan atau tidak dalam pelanggaran itu. Jadi ibaratnya beginilah, kalau misal dianggap bahwa saya ini adalah juru masak, oke, gitu kan. Ya saya ini kan hanya yang menyiapkan menu dan segala macam. Tetapi bahwa yang menyediakan peralatannya, gitu kan, yang menyediakan bahan masak semua terlibat kan gitu. Resepnya Oh juga kan. iya, artinya gitulah. Saya ini kan hanya yang mengakomodir. Oke. Setelah masakan itu jadi, yuk kita cicipi sama-sama. Oh enak, oh ini kurang ini. Oh kalau kita kan begitu, kan itu. Ya seperti halnya begitu. Pun misal di penanganan pelanggaran pemilu ini, kan gitu. Ya demikian, bahwa secara pengampu divisi adalah saya. Mungkin nanti yang meregistrasi dan segala macam saya. Tetapi pas penilaian akhir itu nanti dibawa ke pleno pimpinan. Nah, disitulah terjadi diskusi. Ini memenuhi unsur atau tidak dan segala macamnya. Itu saya kira yang menjadi tugas pokok saya sebagai Kodim penanganan pelanggaran. Oke. Jadi tadi berbicara mengenai jenis-jenis pelanggaran, Kang ya. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pelanggaran pidana, ada pidana pemilu, ada pidana lainnya gitu ya, Kang ya. Terus dalam pelanggaran itu setiap dugaan pelanggaran atau dugaan perbuatan ya, itu tuh hanya satu pelanggaran atau kadang-kadang satu perbuatan itu bisa berbagai pelanggaran dalam satu perbuatan, Kang? Oh ya. Ya tentu satu perbuatan hukum gitu ya. Ya betul, itu bisa menimbulkan sanksi ganda kan itu. Sanksi ganda. Misal begini. Dia ASN kan gitu. Dia ASN melakukan misal money politik. Oke. Ya kan? Ya, misal seperti itu kan. Betul. Dia ASN melakukan money politik atau tepatnya dia ujaran kebencian, betul. Nah, misal mengujarkan kebencian baik di medsos ataupun secara langsung, itu kan bisa ganda. Secara etiknya dia kena di ASN-nya kan gitu, udah etik ASN-nya, dan secara pidananya tentu akan menjadi masuk pada ranah pidana pemilu kan seperti itu. Itu kan menjadi ganda kan gitu. Nah, seperti halnya lagi peserta pemilu, misal ada kampanye di luar jadwal. Itu kan bisa berimbas dua sebenarnya. Berimbas dua seperti begini. Dia melakukan kampanye, gitu kan. Nah, sanksi melanggar kampanye itu ada dua, yaitu administrasi dan pidana, kan gitu. Ini bisa kita ambil administrasinya saja, bisa kita ambil dua-duanya. Oke, kan gitu. Administrasinya seperti apa? Misal larangan berkampanye di jadwal berikutnya kan gitu. Ya pidananya ya misal karena dalam kampanye itu misal dia money politik. Oke. Administrasinya ketika terbukti money politik ya tentu akan terjadi diskualifikasi. Ya itu kan satu perbuatan hukum gitu kan, tetapi bisa menimbulkan sanksi yang ganda kan gitu. Itu jadi sangat memungkinkan, dinamis ya, Kang ya, tidak selalu. Oh ya, tidak mesti dinamis. Itulah pada akhirnya dalam setiap penanganan pelanggaran Bawaslu selalu sebagaimana Perbawaslu 7 2022 kan itu kan mengatur bahwa
dan penanggalan pelanggaran itu harus diplenokan kan itu kan dalam setiap kajian itu kan hasil kajian itu diplenokan di seluruh pimpinan ya agar potret tentang perbuatan hukum itu melanggar hukum atau tidak kan itu agar bisa terpotret oleh semua pimpinan. Iya, Kan betul, gitu. betul, betul. Karena kan begini, jangan sampai ini menjadi persoalan pribadi. Misal saya selaku Kordip misal nggak suka terhadap peserta pemilu A misal gitu kan, maka saya atas keputusan pribadi itu kan akhirnya menjadi subjektif. Tapi kalau ini berdasarkan hasil pleno, tidak subjektif pribadi saya, tentu itu menjadi keputusan lembaga. Maka itu yang senantiasa dijaga oleh oleh Bawaslu gitu kan dalam setiap penanganan pelanggaran. Jadi setiap keputusan Bawaslu itu sifatnya yang keluar itu keputusan lembaga, Kang ya? Keputusan Tidak lembaga, ada keputusan lembaga. apa istilahnya keputusan karena saya Kordipnya berarti keputusan gimana saya tidak seperti itu, Kang, ya? Tidak seperti itu. Karena kan jelas itu kan melanggar etik kan gitu pada akhirnya. Betul. Pada akhirnya kita yang kena melanggar etik, etik, Kang, kalau seperti melanggar itu. etik, ya. Jadi begini, bahwa kalau kita diminta statement gitu kan, Ya, betul. diminta pendapat gitu kan, itu kan pendapat yang sifatnya pribadi. Betul. Ya, itu kan bukan keputusan. Betul. Bukan keputusan dan bukan putusan kan gitu. Ingat. Jadi ingat saya ketika bicara keputusan dan putusan kan gitu. Ya karena kan begini, dalam pemilu ini sangat dimungkinkan gitu kan, sangat dimungkinkan kita Bawaslu akan mengeluarkan putusan. Betul. Ya. Kenapa akan mengeluarkan putusan? Ya karena kita ada adjudikasi. Ya, iya kan? Betul. Ya kan, kalau putusan itu adalah sebuah ketetapan atau kesimpulan atau hasil yang berasal dari proses adjudikasi, gitu kan? Artinya proses peradilan lah kan gitu. Proses peradilan itu kan namanya putusan kan gitu. Tetapi kalau misal itu hasil pleno, hasil rapat, itu kan keputusan kan, itu kan bedanya. Misal keputusan dan putusan kan seperti itu kan. Kemudian berbicara mengenai pemilu juga, kita tidak lepas dari masa kampanye, kan, yang dilakukan oleh peserta. Nah, kadang-kadang kita nih seperti sekarang nih, Ya. udah banyak nih alat-alat kayak foto-foto di jalan-jalan. Padahal kan ya kalau berbicara kampanye kayaknya belum tiba juga gitu loh, Kang. Gimana pendapat Akang tentang hal tersebut sih, Kang? Oke, gini. Sebelum kita menilai bahwa kampanye ini sudah terjadi pelanggaran atau tidak kan? Betul. Ya, saya kira kita harus mengetahui definisi dari kampanye itu sendiri. Misal kampanye itu upaya gitu kan, meraih dukungan gitu kan, meraih suara dengan cara kan itu. Misal membeberkan jati diri, menjabarkan visi misi, menyajikan gambar kan itu segala macam. Itu kan banyak bentuk-bentuknya kan. Betul. Jelas itu adalah upaya ajakan untuk memilih kan gitu. Ya. Simpulnya kan seperti itu. Tetapi memang unsur-unsur dari kampanye itu kan sangat banyak kan? Nah itu saya kira kita harus mengetahui itu dulu. Nah sekarang begini, hari ini kita sudah mulai nih. Ya, banyak gambar, kan. Sudah banyak gambar ya. Betul. Kan itu orang sudah mulai tebar pesona kan gitu dan segala macam kan itu. Apakah itu tidak melanggar dengan kampanye di luar jadwal kan? Ya, gitu. betul. Sementara KPU kan belum mengeluarkan jadwal kampanye kan gitu. Ya, betul. Belum mengeluarkan jadwal kampanye KPU itu. Nah, ya sekarang begini. Peserta kampanye yang hari ini sudah bukan peserta kampanye, peserta pemilu, yang hari ini sudah ditetapkan oleh KPU itu kan baru satu. Apa tuh, Kang? Partai politik. Oh ya. Ya kan? Partai politik. Betul. Ya, partai politik yang jumlahnya 24 partai politik.
yang nasional itu ada 18 dan yang partai lokal Aceh itu ada 6 kan gitu. Betul. Kan? Ya nanti kan ini tidak berurut kan nanti nomor. Karena misal kemarin ada salah satu partai yang lolosnya itu kan berdasarkan apa? Gugatan kan betul. gitu. Gugatan ke Bawaslu, lalu Bawaslu akhirnya mediasi kan gitu. Dan memberikan rekomendasi ke KPU agar dilakukan verifikasi ulang dan akhirnya KPU menyatakan bahwa partai tersebut lolos kan gitu. Maka jadi jarak antara partai ini dengan partai yang baru itu kan cerokan gitu. Ya, betul. Karena terselang oleh partai Aceh karena itu kan waktu pengundian nomor urut Belum ada partai tersebut belum ada karena masih betul. bersengketa kan gitu. Iya, Kan betul. gitu, masih bersengketa kan gitu. Maka ini berbeda nanti nomornya tidak berurut kan itu. Nah, peserta pemilu itu kan baru hanya partai politik. Oke. Ya, sekarang begini. Kalau ada seseorang, gitu kan, seseorang itu hari ini sudah masang baliho. Insya Allah saya akan nyalon DPRD Kabupaten Tasik, gitu kan. Dapil berapa lah gitu kan? Karena di betul. Tasik kan ada 7 dapil kan yang Dapil direncanakan ya, oleh KPU itu. ya. Atau Insya Allah akan nyalon anggota DPRD Kabupaten Tasik kan gitu. Ya. Sudah pada pasang kan orang itu. Nah menurut saya gitu kan, ya itu kan sosialisasi, mensosialisasikan bahwa saya akan nyalon kan Oke. gitu. Nah ini kan sempat kontroversi kemarin. Ya, betul. Ketika Ketua KPU itu kan pernah mengatakan bahwa jangan ngaku-ngaku calon karena calon itu belum ada, ya, gitu kan? Ya kalau kita tafsir secara baik, ya memang hari ini belum ada calon perseorangan. Perseorangan, betul. Kan gitu. Artinya kan belum ada calon DPR hari ini. Semua baru bakal calon karena pendaftarannya juga belum kan itu. Maka dilarang mau ngaku-ngaku calon kan gitu. Nah, maka di spanduk itu kan sekarang orang belum menyatakan calonnya, masih bakal calon dan itu kan yang lebih elegan kan gitu. Jadi kalau dalam bahasa agamanya jangan mendahului takdir lah kan gitu. Oke, Kan betul, gitu. betul, Kang. Ya. Karena kan belum tentu usianya sampai dengan ke calon nanti kan gitu. Benar nggak partai nanti akan merekomendasikan sebagai bakal calon kan gitu. Tetapi kalau kita hari ini misal lagi berandai-andai gitu kan, berandai-andai saya jadi bakal calon. Lalu hayalan kita ini dituangkan dalam bentuk visual, yaitu baliho, spanduk kan gitu. Spanduk. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja kan gitu. Boleh kan itu. Karena hari ini yang dilarang adalah peserta pemilu. Peserta ya, Kang. Peserta pemilu. Dan Ya, peserta itu baru ada partai politik, partai Kang, ya, untuk politik saat ini ya. kan gitu. Betul, betul. Nah, berkait dengan misal partai politik. Ya, Partai politik ini kan menurut apa? Menurut PKPU 33 pasal 25 itu kan sudah dijelaskan bahwa partai politik itu baru diperbolehkan mensosialisasikan lewat bendera kan gitu, lewat bendera dan rapat terbatas internal partai politik gitu kan, yang 1 hari sebelumnya harus memberitahu kepada KPU dan Bawaslu tentang penyelenggaraan itu. Nah, sekarang kita maknai, kita simpulkan karena itu kan menjadi rambu-rambu. ya, kan, betul, betul, betul. itu Kang. kan rambu-rambu. Ya, Bahkan kan Bu Kordip pencegahan P2HM Bawaslu RI, Ibu Loli Suendi kan sudah sangat mewanti-wanti. Jangan melakukan kampanye di media sosial saat ini, kan gitu. Misal partai politik, tiba-tiba ada logo partai politik, ada nomor urutnya, kan gitu. Di sananya ada tagline, mari sukseskan pemilu 2024 dengan memilih partai gitu kan. nah kalau itu kampanye bukan, Kang? Itu kan sudah kampanye. Kampanye ya itu. Sudah kampanye partai politik. Itu kan sudah kampanye partai politik. Ya maka teman-teman partai politik yang menjadi pengurus, ya tolong berhati-hati hari ini. Kan itu. Berhati-hati. Jadi jangan sampai di media sosial pribadinya mengunggah gitu kan
foto logo partainya bersama dirinya gitu kan. Terus ada partainya, ada nomor urutnya kan gitu, sambil berkata bahwa song-song pemilu dengan mensukseskan partai gitu kan, partai ini. Itu waspada, hati-hati kan gitu, hati-hati. Begitupun di baliho kan gitu. Jadi jangan sampai partai politik ini membuat baliho ada logo partai politiknya, ada nomor urutnya gitu kan. Itu kan tidak boleh. Karena yang boleh menurut PKPU 33 pasal 25 itu kan berbentuk bendera. Bendera ya. Nah, iya, tidak berbentuk baliho kan. Itu kan yang diperbolehkan kan seperti itu. Oke. Selanjutnya Kang, kalau secara substansi nih, Ya, berbicara pemilu, berbicara kampanye, ada perbedaan tidak sih Kang antara tahun-tahun dulu 2019 dengan yang sekarang secara substansi kampanye? oh ya, karena undang-undangnya sama. Secara substansi ya tidak ada yang berbeda. Cuman kan kita tinggal menunggu ketetapan KPU kan itu, bahwa ini kan sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa masa kampanye itu yang dulunya itu kalau nggak salah di pemilu 2019 itu 120 hari gitu ya, Ya, betul. gitu kan? Bahkan lebih dari 120 hari lah gitu. 6 bulan kalau nggak salah. Sekarang itu kan hanya dibatasi durasinya 75 hari. Itu satu kan itu. Terus waktu dimulainya kampanye ini berbeda dengan pemilu 2019. Kalau pemilu 2019 itu kan ini kalau pemilu 2019 itu kan dimulainya 3 hari setelah DCT ditetapkan. 3 hari setelah DCT. Kan sekarang kan di Perpu tahun 2022 ya itu kan diganti frasanya, kalimatnya diganti bahwa masa kampanye itu dimulai 25 hari sejak DCT ditetapkan bagi pemilu legislatif dan DPD kan gitu, dan 15 hari setelah pasangan calon ditetapkan bagi pemilihan atau pemilu presiden kan gitu. Itu perbedaannya. Kalau dulu kan sama, 3 hari setelah DCT ditetapkan. Itu saya kira yang paling substansial dari masa durasi waktu kampanye kan itu, dan dimulainya kan itu. Kalau kalau masa berakhirnya sama, masa berakhirnya 3 hari menjelang pemungutan suara, itu saya kira. Nah, oke Kang. Lalu berbicara mengenai dugaan-dugaan pelanggaran nih Kang. Misal nih masyarakat nih, kalau menemukan dugaan pelanggaran harus gimana sih Kang? Kalau mau memprosesnya lah. Oh ya, oke. Bawaslunya seperti apa sih? Ya sebetulnya? ini saya kira perlunya peran serta masyarakat ya dalam mengawal proses demokrasi ini, agar proses pemilu ini menjadi pemilu yang berintegritas kan. Jadi bukan hanya sekedar siapa pemenang, siapa yang kalah gitu kan, siapa yang jadi dan siapa yang tidak, tapi proses seseorang itu jadi gitu kan, terpilih ya, dan tidak terpilih itu kan harus sesuai dengan jujur dan harus sesuai dengan aturan kan gitu, harus sesuai dengan aturan. Maka dengan segala keterbatasan perangkat yang ada yang dimiliki oleh Bawaslu, ini pentingnya peran serta masyarakat ikut mengawal proses pemilu ini. Ya salah satunya tadi bahwa masyarakat itu punya hak untuk melaporkan atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Siapa saja yang boleh? Ya tentu yang sudah punya hak pilih kan gitu. Yang sudah punya hak pilih artinya sudah berusia 17 tahun ke atas gitu kan, mempunyai hak pilih. Tidak ketika mempunyai hak pilih tentu TNI Polri tidak bisa menjadi pelapor karena dia tidak mempunyai hak pilih kan. Kalau ASN boleh ya boleh, ASN karena punya hak pilih kan. Nah itu caranya bagaimana? Ya tentu begini, tidak semua laporan masyarakat itu dikategorikan laporan. Dalam Perbawaslu itu kan diatur bahwa
yang disebut laporan itu seperti apa. Ya harus memenuhi unsur-unsur formil dan material kan itu. Misal begini, yang dilaporkan siapa, jelas kan gitu. Apakah dia itu peserta pemilu, tim kampanye, tim pelaksana, atau siapa, jelas kan gitu. Terus yang melaporkannya tadi syaratnya seperti itu. Terus harus juga tempatnya di mana, lokus kan gitu. Terus kejadiannya seperti apa. Nah ini harus terurai. Laporan, itu laporan kan gitu. Tapi kan kadang masyarakat kan begini. Saya geus lapor cenakan gitu ke Bawaslu, Ya. ke Panwascam, ke pengawas desa. Tapi teu aya tindak lanjutna kan itu kumaha kan gitu. Jika diantep Kang. Jika diantep. Nah, kan itu. Nah, ya itulah kan itu. Karena kan begini, kadang orang begini mau melaporkan, karena identitas pelapor kan harus kita miliki. Iya betul. Ya, mana KTP-nya kan itu. Kadang orang kan tidak mau identitasnya terungkap, tetapi manakala dia memberitahukan sesuatu tentang pelanggaran itu, nya disebut teh geus ngalapor kan gitu ti urang mah kan gitu. Karena kan banyak. Misal bagaimana kemarin dari pilkada, dari mana kemarin misal pemilu kemarin kan gitu. Bawaslu dicing wae segitu urang geus laporan deh kan gitu. Tapi ketika dilihat di registrasi laporan, ya ternyata kan tidak ada. Lapornya kan cukup begini di WA itu kan. Oh iya betul. Ngirimkan video gitu kan. Oh iya gitu kan. Nah, sementara kalau video kan kita perlu analisis kan gitu. Betul. Di tempatnya teh di mana? Jangan-jangan tempatnya di Bandung kan itu. Atau jangan-jangan video lama kan Atau ya? video lama kan itu. Betul. Video pemilu 2018 misalkan gitu, atau Betul. video yang beberapa tahun yang lalu yang belum masuk tahapan pemilu kan gitu, dia laporkan gitu kan. Nah orang kan biasanya nggak mau identitasnya diungkap, melapor ke Bawaslu secara sudah sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 itu. Kadang orang kan nggak mau. Nah maka hal yang seperti itu, laporan yang seperti itu dinamakan informasi awal. Informasi awal kan. Nah informasi awal itu pun diplenokan dulu di tingkat pimpinan. Apakah ini akan dijadikan informasi awal atau tidak? Kan gitu. Kalau ini jadi informasi awal, maka disitulah tahapan investigasi, kan gitu. Penggalian informasi yang lebih mendalam tentang dugaan pelanggaran itu. Iya, kejadiannya siapa? Ini yang dalam video itu siapa? Ini peserta bukan, kan gitu. Pemilu atau bukan, ini ASN atau bukan, ini orang yang dilarang ikut berkampanye atau bukanlah, seperti itulah, misal itu lagi. Ya itulah Bawaslu bergerak dari situ. Itu seperti itu yang dinamakan dengan laporan. Maka masyarakat istilahnya gini lah, ya syukur masyarakat itu mau melaporkan. Ya tadi siap gitu kan. Siap betul. Ya, saksinya ya kan itu kan. Ya sudah siap lah melaporkan dengan itu. Syukur dengan begitu. Tetapi kalaupun tidak kan itu, ya tadi informasi awal yang valid kan gitu kan. Bisalah baik itu kita sudah menyiapkan, misal tadi yang seperti yang diungkapkan oleh Kang Rizky ini kan sudah dikemukakan Twitternya apa. Oh iya betul. Lewat medsos. Oh, Instagramnya apa, ke Bawaslu misalkan gitu. Itu nanti seperti apa kan itu. Ya nggak apa-apa, seperti itu juga sebagai bentuk informasi awal. Ya pasti kita di Bawaslu akan menanggapi setiap yang masuk gitu kan. Seperti apanya. Yang jelas ya jangan sampai pakai akun fak juga kan gitu ya. Akun fax bahwa masuknya kan gitu. Pakai buzzer lagi nanti laporannya kan gitu. Laporannya pakai buzzer kan, sehingga kita bingung juga kan gitu. Susah nyari saksinya ya kan. Ya kalau itu, kalau pakai buzzer dan segala macam, itu mah bukan mau mendukung Bawaslu gitu kan. Tetapi mau bikin liar Bawaslu itu mah kan gitu kalau yang seperti itu mah. Jadi saya berkeinginan bahwa mari kita tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu ini. Jadi tanggung jawab ini harus menjadi seluruh elemen masyarakat gitu kan.
seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu ini. Itu tadi ya laporan sangat kami harapkan. Kenapa? Ya kan PKD itu kan hanya satu orang, pengawas kelurahan desa kan hanya satu orang. Inginnya Bawaslu Kabupaten Tasik ini satu desa terlima gitu kan, atau disesuaikan dengan kewilayahan yang ada, dusun yang ada gitu kan, satu dusunnya tuh. Tapi kan undang-undang melarangnya. Betul. Karena yang diperbolehkan oleh undang-undang itu kan cuma hanya satu kelurahan atau desa itu kan itu. Nah, atas keterbatasan itu, coba bayangkan, apalagi geografis Kabupaten Tasik ini yang sungguh luar biasa. Ya, betul. Dari satu kampung ke kampung itu kan ada yang jarak tempuhnya satu jam kan gitu kan gitu. Ya kan itu satu desa kan gitu. Betul. Satu desa ada yang jarak dari satu kampung ke kantor desa itu 40 menit kan gitu. Oke lah kalau wilayah perkotaannya masih terjangkau, tapi kan di daerah sana warga Kabupaten Tasikmalaya, sahabat kita, saudara kita yang kebetulan hidupnya ini di daerah pegunungan, itu kan jarak tempuhnya jauh. Ya, betul. Nah, di daerah dinya ya kampanye, di daerah kampung ya kampanye, bayangkan itu PKD hiji. Coba bayangkan, gitu. Ya kita lihat aja misal potensi kita ini di sini, di sekitar kita ngopi ini sambil ngobrol, ya, lihat sawah gitu kan, tinggal lihat. Terus belum lagi ke sebelah sananya nanjak lagi kan gitu. Nah, kalau tidak ada peran partisipasi aktif dari masyarakat, ya sulit saya kira misal pengawas kelurahan desa ini mengcover seluruh pengawasan itu kan. Ya kalau bisa jadwalnya tidak berbarengan ya mungkin bisa dijadwal dan segala macam kan gitu. Ya namanya orang melakukan pelanggaran. Ya. Tidak mungkin bilang-bilang dulu kan, abi pada kampanye di mana? Abi pada kampanye tidak itu ke majelis taklim kan tidak mungkin ya, kan itu. Betul. Ya pasti kan begini. Pasti orang yang berniat jahat itu pasti melihat situasinya lah. Oh, namun bahasa kerennya orang sound the ship kan gitu kan. Iya sound the ship ya aja dah. Tadi kan gitu kan gitu. Ya, oh, apalagi PKD-nya apalagi kalau tahu PKD-nya ke rakor di Panwascam kan itu. Ya kan? Apa jadwal? Kalau orang yang sudah berniat melanggar makan gitu diintip itu. Kira ayo PKD channel rakor di Panwascam kan gitu kan. Di jam sabaraha misal gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa misalkan gitu. Wah ya, apa itu? Nyerang kan langsung melakukan kampanye di mana-mana. Terawasi tidak oleh penyelenggara kan tidak. Betul. Maka disitulah fungsi peran serta masyarakat kan gitu. Pengawasan partisipatif lah kan gitu kita bentuknya. Itu seperti itu. Oke, jadi sebetulnya pada dasarnya yang harus berperan aktif itu masyarakat kan ya dalam mensukseskan pemilu ini Kang. Ya seluruh lah, tidak hanya masyarakat. Kita sebagai penyelenggara apalagi kan itu. Betul. Yang beban tanggung jawabnya, tugas, wewenang, kewajiban, kita kan sudah diatur. Betul. Nah, tentu kita yang paling bertanggung jawab atas pengawasan itu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif itu adalah wujud tanggung jawab bersama, itu kan, wujud tanggung jawab dalam mengawal proses pemilu ini agar berintegritas kan gitu. Itu saya kira yang penting. Baik, kawan-kawan, saya rasa sebelumnya gini, ya, agar tadi kan kita ngobrol ngalor ngidul ya, agar kita ada sebuah kesimpulan kan gitu. Intinya beginilah, bahwa kalau misal grand tema kita ini hari ini, karena peserta pemilu ini hari ini baru ada satu, betul, yaitu partai politik kan gitu ya, maka saya mewanti-wanti
kepada seluruh jajaran pengurus gitu kan, partai politik gitu kan, agar mensosialisasikan, agar membaca aturan PKPU 33 pasal 25 kan gitu. Itu adalah sebagai aturan partai politik sebagai peserta pemilu ini yang sudah ditetapkan mensosialisasikan partainya. Itu di PKPU 33 itu jelas sudah termaktubkan apa yang diperbolehkan. Saya kira mari kita sama-sama gitu kan membaca itu, menerapkan itu gitu kan. Jadi hanya sekedar, jangan sekedarnya dibaca lalu dianggap angin lalu, pokoknya pasang we lah kan itu. Ya, artinya kan begini. Agar ya tadi bertanggung jawab lah kan itu, bertanggung jawab atas aturan yang ada kan itu. Jadi kita tertib, kalau partai politiknya tertib, ya masyarakat juga insya Allah akan terbawa tertib kan gitu. Jangan sampai ada yang curi start kampanye kan gitu dan segala macam. Apalagi misal nanti Bawaslu juga dalam waktu dekat nanti akan mengadakan rakor bersama partai politik gitu kan, membahas hal-hal seperti ini kan gitu. Nah, jangan sampai sayangan baru dipasangkan 2 hari nanti sudah ditertibkan lagi baliho itu karena memang ada unsur yang melanggarnya kan gitu. Betul. Nah, tapi sebelum itu kita akan menyamakan persepsi dulu bersama partai politik kan gitu. Agar Bawaslu juga kan sesuai acan kan gitu. Artinya kita akan menyamakan persepsi, duduk bareng. Ini loh aturannya kan gitu. Sehingga nanti kalau ke depan ada yang melanggar ya segera itu kan. Itu saya kira yang mesti kita perhatikan hari ini. Jadi jangan bagi teman-teman yang hari ini punya mimpi kan gitu, teman-teman yang punya mimpi ingin nyalon kan gitu, sekarang bagaimana kalau saya mau pasang foto gitu kan dalam bentuk baliho gitu, foto di bawahnya insya Allah bakal nyalon kan gitu ya, mangga kan gitu. Menurut pendapat saya itu boleh kan gitu. Ya namanya juga orang sedang bermimpi kan itu, masa bermimpi saja tidak dilarang. Tapi lihat tadi rambu-rambunya PKPU pasal PKPU 33 pasal 25 itu PKPU 2018 ya. Itu tolong diperhatikan kan gitu. Jadi jangan sampai kan orang tinggi mimpi aku temenah. Ngimpi wae temenah kan itu. Tetapi kan kalau kalau dalam penerapan baliho-nya itu visualisasi mimpinya ada yang melanggar kan itu. Ya maka kita tidak boleh. Seperti hanya begini Pak Iki. Pak Rizky mimpi dalam tidur gitu kan. Nyium pemajikan batur. Dalam mimpi kan boleh. Tetapi ketika Pak Rizky itu akan memvisualisasikan mimpi itu, ada rambu-rambunya ya. Kan nggak boleh kan gitu kan. Ya masa tiba-tiba ada suaminya kita nyium karena kita ingin memvisualisasikan mimpi kan itu. Kan nggak boleh kan. Ya begitu pun misalnya hari ini orang sedang bermimpi. Anggap bahwa foto-foto itu adalah orang yang sedang bermimpi ingin menjadi pemimpin bangsa ini kan gitu. Kan gitu. Sedang berhayal, sedang berusaha kan gitu. Tetapi ingat, hayalan, mimpi, usaha itu ada batasan aturannya, kan gitu. Jangan sampai dalam visualisasi gambar itu, gitu, akhirnya sesuatu yang melanggar, kan gitu. Itu akan merugikan partai politiknya nanti, kan seperti itu. Saya kira itu kesimpulan kita bahwa intinya mari kita perdalam lagi regulasinya. Mari kita juga perkuat sosialisasinya terhadap masyarakat. Mari kita seluruh elemen bangsa termasuk partai politik hari ini yang sudah menjadi peserta pemilu mensosialisasikan aturan terhadap bakal calon yang akan mengisi nanti slotnya kan itu. Dan yang terpenting mari kita sama-sama tunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi kan itu atas judicial review ini proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka kan itu saya kira kita tunggu bersama-sama apa keputusannya kan itu. Jadi alangkah lebih arifnya kan itu. Jadi jangan pasang baliho-baliho dulu kan itu.
Betul. Itu kan agar terjadi hematisasi kan. Hematisasi kayak. Ini mas saran, tetapi kalau mau nekat ya duit kurang gitu, Iya, kurang betul, masang, betul. Ya. Adapun kayak tertutup ya terjadi masalah. Yang penting gambar saya terpasang ya itu mah enggak kan gitu. Tetapi kan kalau bicara efisiensi ya tahan dulu lah kan. Sampai dengan keputusan MK ini tertutup atau terbuka kan. Itu saya kira karena ini kan belum final, belum ada keputusan MK. Itu saja sebagai saran mungkin dan pendapat saya kan gitu terhadap seluruh elemen masyarakat gitu kan. Ya kita kawal bersama-sama pemilu ini agar menjadi pemilu yang lebih baik dari pemilu sebelumnya kan gitu. Penyelenggara pun sama, belajar atas kekeliruan, atas kesalahan, atas kekurangan di pemilu sebelumnya kan gitu, agar pemilu 2024 ini jauh lebih baik dan jauh berkualitas kan. Itu saya kira, apalagi undang-undangnya tidak berubah. Iya betul. Nah, Hanya peraturan pelaksananya saja mungkin Kang ya. ya peraturan pelaksana kan karena berkaitan dengan teknis kan gitu. Itu saja yang membedakan. Jadi secara substansi tidak ada yang berbeda. Maka apa namanya, tentu pemahamannya pun sudah semakin matang karena aturannya pun sama itu kan. Masyarakat juga sudah mengenal pemilu itu seperti apa dan undang-undangnya juga sama karena Perpu tahun 2022 itu kan hanya mengatur beberapa poin saja kan itu terkait dapil, terkait penyelenggara di daerah apa pemekaran baru gitu kan, otonom baru kan itu, terus tadi masa kampanye dan masa apa dan usia penyelenggara yang berkaitan dengan ad hoc di Bawaslu kan gitu, yang tadinya 25 tahun itu bisa menjadi 21 tahun kan gitu. Itu saja kan, bahwa yang lainnya hampir tidak ada perubahan. Saya kira itu kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Saya kira itu Mas Rizky. Baik, terima kasih Kang Herun atas diskusinya yang sangat luar biasa. Sebelum saya tutup, saya rasa kita perlu mengingatkan kembali bahwa pemilu ini sebetulnya pada intinya adalah ingin mendapatkan pemilu yang berintegritas, karena dengan pemilu yang berintegritas kita akan punya pemimpin yang berintegritas, dan itu semua menjadi tidak hanya tanggung jawab kita selaku penyelenggara pemilu, tapi juga ada peran partisipasi masyarakat di sana, sehingga seperti tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, saya Rizky pamit undur diri, salam awas.